Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ana. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang strategi utama dan hubungannya dengan tujuan jangka panjang. Rabu tanggal 15 April kita membahas tentang apa saja tujuan perusahaan, kemudian bagaimana kriteria tujuan tersebut dikatakan sebagai tujuan yang berkualitas. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menghubungkan strategi perusahaan dengan taktik fungsional. Pembahasan berikutnya ada tentang pertanyaan ada berapa macam strategi, kemudian sebutkan apa saja dan bagaimana cara memilih strategi yang tepat. Apa saja tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan ini ada 7. Jadi tujuan jangka panjang ini ada 7. Apa saja 7 ini? Ada 1, profitabilitas, sudah jelas. Kita perusahaan dia berbisnis ingin memenangkan kompetisi pasti untuk profit atau laba. Kemudian yang kedua adalah produktivitas. Produktivitas ini adalah bagaimana suatu perusahaan itu bisa secara efisien mengelola sumber dayanya, resource-nya dalam menghasilkan sebuah produk. Ini adalah produktivitas. Kemudian yang ketiga adalah posisi kompetitif. Kalau kita ngobrol tentang posisi kompetitif, berarti kita merujuk pada teorinya Boston Consulting Group. Jadi dalam teorinya Boston Consulting Group tersebut ada 4 kuadran. Nanti dijelaskan pada penjelasan strategi apa yang harus dipilih berdasarkan kuadran-kuadran tersebut. Jadi ketika perusahaan itu ada di kuadran pertama, itu harus pilih strategi yang apa. Nah, kemudian yang keempat ada pengembangan karyawan. Jadi ketika seorang karyawan itu dipekerjakan, bagaimana kemudian dia punya skill ditingkatkan oleh perusahaan, bisa berupa training atau pelatihan atau belajar dikirim ke perusahaan lain untuk mempelajari tentang bagaimana cara yang efisien dan efektif untuk melakukan suatu sistem. Kemudian yang kelima ada hubungan karyawan. Jadi ketika karyawan tersebut sudah punya skill bagus, punya dia bisa mengeksplor skillnya untuk kemajuan perusahaan, maka di situ dibutuhkan hubungan karyawan. Hubungan karyawan ini apa sih maksudnya? Hubungan karyawan ini maksudnya adalah bagaimana dalam perusahaan tersebut tercipta suatu budaya yang saling mendukung, yang saling berkembang, tidak sikut-sikut kanan kiri, menjatuhkan teman, menganggap teman sebagai lawan. Nah, itu bagaimana budaya perusahaan itu bisa kondusif, membuat orang yang kerja di sana, SDM yang bekerja di sana itu merasa senang ketika berangkat bekerja. Jadi tidak ada tekanan, meskipun dalam pekerjaan itu pasti ada beban pekerjaan, harus mengerjakan to-do list-nya banyak gitu. Tapi ketika suatu perusahaan itu terdapat suatu budaya yang menyenangkan, maka semua pekerjaan beban berat tersebut tidak akan terasa. Kemudian yang keenam, teknologi dalam hal leadership. Bicara tentang teknologi dan leadership, bagaimana perusahaan itu memimpin dalam bidang teknologi. Jadi ketika produknya tidak berhubungan dengan teknologi sekalipun, tetapi kalau
perusahaan ini dalam memasarkan itu mengadopsi cara-cara pemasaran online yang kekinian, di mana aplikasinya mudah dibuka, kemudian katalognya mudah di-browsing. Jadi ketika customer masuk ke dalam aplikasi, nah disinilah peran teknologi itu membantu untuk meningkatkan penjualan. Sudah, lanjut ke tanggung jawab pada masyarakat. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab pada masyarakat? Kemarin pada bab 4 kita udah ngobrolin tentang CSR, Customer Social Responsibility. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu bertanggung jawab kepada masyarakat sekitarnya, entah itu memberikan bantuan sosial pada fasilitas umum seperti jalan raya, perbaikan jalan, ataupun beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi. Nah, program-program CSR ini bukan hanya bertujuan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, tetapi juga apabila suatu perusahaan itu melakukan suatu kesalahan, maka masyarakat sekitar akan mudah untuk memaafkan. Misalkan perusahaan rokok, kamu tahu kan kalau rokok itu menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, tetapi dari pemasukan rokok itu, dari penjualan rokok tersebut, perusahaan bisa berbagi dengan seperti ini ya, programnya Jarum yang mengcover anak-anak berprestasi di bidang olahraga. Nah, ini adalah merupakan tanggung jawab pada masyarakat. Jadi melalui program CSR, perusahaan ini ingin ikut berpartisipasi dalam perkembangan suatu perusahaan, suatu masyarakat. Jadi ketika perusahaan itu membantu masyarakat untuk maju, memperbaiki lingkungan sekitar, maka peran perusahaan di mata masyarakat itu dipandang sebagai perusahaan yang baik, meskipun produknya seringkali seperti dicontohkan Bu Ana tadi kayak rokok, produknya seringkali berefek pada gangguan kesehatan. Lanjut, bagaimana kriteria tujuan yang berkualitas? Nah, di sini lihat ke sini. Kriteria tujuan yang berkualitas. 1, fleksibel. Jadi ketika tujuan perusahaan itu bisa fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, maksudnya fleksibel di sini bukan yang angin-anginan ya, tapi tujuan tersebut tetap mengarah pada satu visi misi sesuai value perusahaan, tetapi dengan melihat kondisi perkembangan zaman, bisa melihat perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini ketika perusahaan bisa fleksibel, maka dia dengan cepat bisa mengadaptasi suatu perubahan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, terukur. Apa maksudnya di sini terukur? Terukur ini setiap kita punya tujuan, entah itu kita pegang perusahaan atau tidak, tujuan tersebut harus dapat diukur. Misalkan gampangnya gini, kamu pengen nabung, ada time limitnya, ada jumlah nominalnya. Misalkan tiap kali gajian saya akan nabung, saya keluarkan tiap tanggal 3 sebesar 1 juta dalam bentuk perhiasan. Misalkan itu caranya Bu Ana untuk menabung efektif. Jadi kalau menabung dalam bentuk uang itu kita seringkali tergoda untuk membelanjakannya. Nah, itu. Jadi terukurnya di sini ada rentang waktu dan ada jumlah yang harus dipatok. Nah, kemudian
tujuan yang memotivasi. Perusahaan seperti Apple ya, dia punya tujuan yang sangat memotivasi. Dia tidak melihat pesaingnya begini begitu, tapi dia mengukur dari hasil yang telah dia capai. Dan ini memotivasinya di mana, Bu Ana? Memotivasinya begini, apa yang dipikirkan Apple, perusahaan Apple ini adalah bagaimana cara perusahaan Apple ini membantu guru atau teacher, dosen untuk bisa mengajar dengan efektif di kelas, baik secara online maupun secara offline. Itu adalah tujuan yang memotivasi. Jadi terkadang kita punya tujuan, goal. Misalkan pengen kaya, Bu. Terus kalau sudah kaya, terus kalian mau ngapain? Nah, inilah perlunya tujuan yang memotivasi. Jadi ketika oke, Bu, saya pengen gaji 10 juta sebulan atau 30 juta sebulan. Nah, tujuan yang memotivasi apa? Mungkin saya ingin berbagi, Bu, mungkin punya background orang tuanya sakit, nah dia ingin berbagi dengan yayasan yang merawat orang-orang yang sakitnya sama dengan orang tuanya. Nah, itu adalah tujuan yang terkait dengan value tiap-tiap perusahaan, dan value tiap perusahaan ini adalah berkaitan erat dengan ownernya. Biasanya apa yang dipikirkan ownernya, apa yang diyakini sebagai nilai-nilai yang penting untuk dilakukan, itu tercermin dalam perusahaan yang dia pegang. Kemudian yang keempat, sesuai. Maksudnya tujuan di sini apa? Sesuai, artinya tidak muluk-muluk ya. Jadi menyesuaikan dengan apa yang bisa diraih. Kalau target itu terlalu susah untuk diraih, maka akan menyebabkan pegawainya untuk merasa terlalu banyak beban, sehingga mungkin pegawainya, karyawannya bisa stres. Tetapi kalau tujuan itu tidak ada tantangan, mungkin pegawainya juga akan bosan. Nah, ini adalah sesuai. Kemudian dapat dipahami. Dapat dipahami. Apa maksudnya? Ketika perusahaan itu mengatakan apa tujuannya, bagaimana cara mengatakannya? Apakah dia sekedar seperti Bu Ana yang mengajar di sini, sekedar ngomong tanpa ada tulisan di sebelahnya sini, mungkin tanpa ada gambar-gambar yang menarik. Nah, disitulah tujuan perusahaan ini akan mudah dipahami oleh masyarakat luas apabila dikomunikasikan dengan cara yang menarik. Sama, Bu Ana mengajar juga harus ada proses untuk bagaimana cara mengajar yang menarik. Kalau dulu hanya sekedar tatap muka di kelas, Bu Ana kurang bisa memaksimalkan misalkan penggunaan PowerPoint, slide karena keterbatasan adanya proyektor di kampus. Tetapi ketika Bu Ana mengajar online, Bu Ana bisa tetap belajar dan improve. Kemarin videonya Bu Ana kan gambarnya Bu Ana kecil ya, sekarang ini tadi baru belajar, oh gambarnya bisa besar. Kemudian tujuan yang berkualitas yang terakhir, keenam, dapat dicapai. Jadi tujuan itu artinya tidak terlalu tinggi untuk diraih, tetapi juga tidak terlalu rendah untuk membuat karyawan atau pimpinan middle management itu tidak merasa ada tantangan gitu ya. Jadi ketika dapat dicapai, itu pun harus dengan melihat kondisi perusahaan. Misalkan begini, ketika di kampus target dapat 1.000 mahasiswa dalam satu kali angkatan.
1000 mahasiswa, Anda bisa bayangin kalau 1000 mahasiswa itu satu kelas cuma diisi 50 orang, nah itu butuh berapa kelas? Apakah kelasnya di kampus itu sudah sesuai bisa menampung 1000 mahasiswa tersebut? Tetapi apakah tujuan ingin dapat 1000 mahasiswa itu sudah sesuai dengan keadaan Anda? Kalau belum sesuai, misalkan dosennya masih sedikit, kemudian kelasnya juga belum dibangun, artinya ketika ada beneran yang masuk itu 1000 mahasiswa, pasti kelasnya keteteran. Nah, ini adalah 7 kriteria di mana dikatakan suatu tujuan itu berkualitas. Tadi ada tujuan perusahaan ada 7. Profit, produktif, punya posisi kompetitif yang bagus, karyawannya berkembang, hubungan antar karyawan hubungan yang kondusif, kemudian bisa memimpin teknologi, kemudian juga bisa berbagi kepada masyarakat. Nah, di sini bagaimana cara menghubungkan? Tadi ada pertanyaan, bagaimana cara menghubungkan strategi perusahaan dengan taktik fungsional? Kalian tahu siapa yang merumuskan strategi perusahaan? Direktur, Bu. Ownernya, Bu. Iya, benar. Jadi yang bagian merumuskan strategi itu adalah top management. Jadi ketika di middle management ataupun lower management itu hanya ngikut apa kata top management. Nah, di top management ini namanya strategi perusahaan. Sedangkan di lower management ini namanya taktik fungsional. Jadi ketika lower management ini yang dipikirkan hanya bagaimana cara mengefektifkan dan mengefisiensikan proses produksi. Kemarin kita kan udah bahas kan ya, kegiatan utama dengan kegiatan pendukung dalam perusahaan yang ada dalam teorinya value chain analisis kemarin. Jadi dari bahan baku masuk, kemudian diolah di dalam pabrik, dalam perusahaan, kemudian jadi barang jadi, dikirim kepada agen distributor untuk bisa nyampe ke customer. Itu yang dipikirkan di lower management adalah bagaimana mengefisiensikan hal tersebut. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara strategi yang di atas dengan menghubungkan taktik fungsional yang di bawah? Apa sih taktik fungsional? Lihat lagi pohon manajemen, di situ dikatakan secara fungsional. Jadi ketika ngomong secara fungsional, di situ ada 4, kecuali riset ya, 4 hal yang harus dipegang. Coba kita ke ini. Bagaimana cara menghubungkannya? Dengan cara pakai balance scorecard. Ini teorinya S. Kaplan ya. Di sini ada tentang keuangan, pelanggan, kemudian ada proses bisnis internal, dan ada pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi 4 hal ini. Yang pertama dipegang apa? Keuangan. Kemarin kan sudah dibilang sama Bu Ana, kalau bisnis atau kita nggak bisnis sekalipun, kita harus tahu berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita. Nah, ini dari 2 hal ini kita akan bisa mencari sisanya berapa, mungkin sisanya berupa laba atau mungkin sisanya untuk ditabung lagi. Nah, ini jadi ada 4 hal yang bisa dibalancekan. Jadi artinya balance ini adalah diseimbangkan, jadi tidak terlalu
fokus kepada keuangan atau fokus kepada pelanggan ataupun fokus kepada proses produksinya, tapi juga harus melihat bagaimana proses pertumbuhan dan pembelajaran dalam perusahaan tersebut. Oke, lanjut ke yang tadi ya, strategi. Nah, strategi dibedakan menjadi berapa macam. Strategi itu ada dua, strategi umum dan strategi utama. Yang umum itu ada 3. Apa saja? Low cost, Bu. Low cost leadership. Kemudian diferensiasi, oke. Kemudian yang ketiga, fokus. Nah, tahu nggak masing-masing bedanya ini? Tahu, Bu, kalau low cost leadership ini untuk produk-produk yang habis sekali pakai, misalkan biasa dijual di toko kelontong. Nah, di sini adalah persaingan dengan memberikan harga termurah dengan produk kualitas terbaik. Nah, ini adalah low cost leadership. Terus, kalau yang diferensiasi, contohnya apa? Kalau diferensiasi itu dari kata unik, Bu. Oh ya, unik. Ketika produk itu unik, maka dia bisa menggenjot kualitasnya setinggi mungkin, dan itu berimbas pada harga. Jadi ketika produk itu different atau unik, maka orang akan menganggap wajar saja kalau harganya mahal. Nah, ini contohnya apa? Produk Apple. Kenapa Apple selalu bisa merebut pangsa pasar di negaranya maupun di luar negaranya? Karena Apple ini dia mewakili orang-orang dengan status quo. Jadi orang-orang yang merasa dirinya terbaik dengan pekerjaan terbaik, gaji terbaik. Nah, dia menyimpulkan dirinya sebagai apa ya, membranding dirinya untuk orang-orang kalangan terbaik, kalangan elit. Nah, ketika orang ingin dianggap sebagai bisnismen, orang yang sukses, maka dia pakai produk Apple. Tetapi mungkin dari biaya, orang ketika belum mengenal Apple, dia mungkin takut, apa sih kok mahal? Kenapa sih kok mahal? Nah, tapi ketika dia sudah masuk, oh ternyata ada sistem di dalam Apple itu yang tidak ada di komputer Windows. Nah, ketika HP-nya Apple, laptopnya Apple, itu pertukaran data itu bisa sangat cepat dan sangat stabil. Mungkin kalau datanya ukuran besar, kalau laptop yang lain itu nge-lag, maka kalau produknya Apple bisa dipastikan hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, tadi sudah different. Kemudian yang fokus. Fokus ini apa? Fokus ini adalah tentang perusahaan itu memilih dua produk yang dia hasilkan yang penjualannya bagus. Nah, ada satu produk penjualannya lebih bagus dibandingkan produk lainnya. Sama-sama dia produksi sendiri. Nah, ini yang dia fokuskan. Fokusnya kemana, Bu? Apakah ke low cost ataukah ke diferensiasi? Nah, dalam fokus ini tergantung produknya apa. Seperti Bu Ana tadi katakan, kalau low cost itu adalah untuk produk-produk yang habis dipakai, apa biasa dipakai di dalam keseharian kita. Tapi kalau yang diferensiasi itu adalah produk-produk yang unik, yang mungkin penggunaannya tidak setiap hari, tetapi itu penting banget untuk kehidupan seseorang mungkin dalam pekerjaannya. Nah, itu tadi strategi umum ada 3. Dalam pendekatan strategi umum ini juga ada yang namanya disiplin nilai. Ada berapa disiplin nilai? Ada 3 juga. Maksudnya apa? Disiplin nilai di sini. Nah,
Disiplin nilai di sini ada keunggulan operasional. Kalau kita bilang operasional, berarti kita lihatnya value chain tadi ya, value chain analisis tadi. Jadi ketika operasional, aktivitas operasional yang ada di perusahaan itu bisa efisien dan efektif, maka kita akan mendapatkan keunggulan kompetitif tersebut. Kemudian yang kedua adalah kedekatan dengan customer. Jadi ketika perusahaan itu tahu customer mana yang tidak dia tuju dan dia mengenal apa yang dia inginkan customernya, maka perusahaan itu sudah bisa meraih pangsa pasar. Jadi kalau kamu berbisnis tapi kamu tidak mengetahui orang-orang, kamu tidak tahu siapa pasarmu, seberapa besar gajinya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana gaya hidupnya, nah kemungkinan besar kamu tidak bisa memuaskan keinginannya dengan menyediakan produk-produk yang diperlukan. Yang ketiga ada keunggulan produk. Jadi ada keunggulan operasional, kedekatan dengan customer, dan keunggulan produk. Sudah, kalau produk kamu itu berkualitas, kamu bisa patok harga serendah mungkin, pasti produk kamu, strategi kamu dalam meraih pasar pasti berhasil. Nah, tiga hal itu tadi ya. Jadi selain strategi umum yang ada low cost, differentiasi, fokus, itu ada tiga lagi yang namanya disiplin nilai, yakni keunggulan operasional, kedekatan dengan customer, dan keunggulan produk. Sampai di sini ada yang bingung? Kalau ada yang bingung nanti chat di WhatsApp-nya Bu Ana ya. Boleh nanya-nanya, nggak usah sungkan. Lanjut lagi ke gambar yang berikutnya. Nah, ini yang namanya strategi utama atau istilahnya grand strategi. Secara singkat aja, Bu Ana akan jelaskan bahwa dalam memilih strategi kita harus tahu di posisi mana kita ada, apakah kita di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ataukah di kuadran 4. Kuadran posisi kompetisi ini namanya BCG, teorinya Boston Consulting Group. Di sini, jadi di dalam pemisahan kuadran ini berdasarkan dari bagaimana penjualannya, apakah tinggi, apakah penjualannya sedikit, ataukah biayanya tinggi, ataukah biaya rendah. Nah, ketika Bu Ana mulai dari yang ini ya, ketika biaya yang digunakan masih rendah dengan penjualan yang juga masih rendah, itu biasanya dialami oleh perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. Jadi ketika suatu perusahaan itu baru didirikan, maka yang harus dilakukan adalah ini strategi terkonsentrasi. Artinya apa? Ya fokus saja pada satu produk. Kamu yakin produk itu menguntungkan? Misalkan seperti saat ini ada pandemi COVID, produk yang menguntungkan apa kalau jualan? Masker Bu, ya, kemudian hand sanitizer, oke. Jadi kita konsentrasi pada produk yang diinginkan customer. Kemudian yang berikutnya pada perusahaan berkembang ada perkembangan pasar. Bagaimana cara meraih pasar. Jadi ketika perusahaan itu berkembang, dia baru punya distributor, merintis sedikit-sedikit di sana-sana gitu, diperluas sedikit-sedikit, maka apa yang harus dilakukan? Yakni dengan membuka cabang yang baru. Cabang yang baru ini bisa berupa aplikasi baru atau
cabang secara regional, nasional ataupun internasional. Jadi ketika penjualan itu tidak hanya offline, toko offline, dan sekarang zamannya internet itu penjualan harus bisa mencapai toko online juga, maka pengembangan pasar ini pun juga harus bisa diraih dengan penggunaan aplikasi-aplikasi baru, misalkan ada aplikasi Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, di antara ketiga ini, mana yang waktu untuk membuka page-nya itu lebih cepat? Dari ketiga ini, mana yang membuat promo gratis ongkir? Dari ketiga ini, mana yang pengembalian gratis? Nah, ini adalah cara untuk mengembangkan pasar. Selain mengembangkan pasar, ada juga mengembangkan produk. Jadi ketika kita baru masuk kompetisi di pasar dengan membawa satu produk, misalkan masker itu tadi, nah kita kembangkan produknya. Yang kemarin hanya yang standar masker untuk medis, nah ganti di inovasi baru, ada inovasi baru dimodif, di apa? Inovasinya berarti apa? Inovasinya bisa berarti masker yang warna-warni, mungkin yang lebih tebal, atau mungkin yang ada udara keluar masuk, atau mungkin yang bisa dikasih tisu. Nah, itu adalah untuk cara-cara pengembangan produk dan inovasinya. Kemudian lanjut ke kuadran 1. Ini adalah ketika perusahaan itu dia penjualannya banyak, dia mampu menguasai pasar. Misalkan 80% pasar dia kuasai. Kemudian tapi dia juga punya pengeluaran yang banyak. Nah, di sini ada yang namanya strategi integrasi vertikal. Di sini ada tanda panah ya. Kalau vertikal itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, di situ artinya integrasi apa? Integrasi itu terkoneksi ya, terhubung, terintegrated. Nah, ini berarti lini di atas sampai lini di bawah itu diintegrasikan. Artinya apa? Mungkin dia membeli perusahaan-perusahaan yang dari coba yang ke atas saja ada catatannya. Nah, ini ada integrasi. Ya. Nah, contohnya ini integrasi vertikal. Horizontal. Kita tadi ngomong horizontal. Maaf, vertikal ya, jadi dari atas ke bawah nih ya. Nah, ini. Jadi perusahaan, misalkan ada perusahaan yang memproduksi kemeja, maka apa yang dia lakukan? Dia membeli perusahaan kain. Jadi untuk mensuplai kemejanya ini biar pasokannya itu lancar, maka dia membeli perusahaan kain. Kemudian ada yang lain lagi, dia membeli toko retail terbesar, misalkan untuk menjamin pasokan ini terkirim ke customernya tepat waktu, maka dia membeli toko-toko retail dalam skala besar. Nah, ini adalah dari mulai input. Jadi ketika suatu kemeja itu baju itu butuh kain, nah yang dibeli apa? Perusahaan kain. Ketika baju ini sudah jadi, maka yang dibutuhkan apa? Dia butuh majang, pakaiannya itu di toko. Nah, itu dia beli toko-toko yang terkenal. Kemudian ada diversifikasi konglomerasi. Balik lagi ke maaf. Ya. Ada diversifikasi konglomerasi. Jadi
Ini adalah perusahaan yang membeli perusahaan lain didasarkan pada laba. Jadi ketika perusahaan lain yang dibeli itu labanya besar, mungkin dari pergantian kepemimpinan dari bapaknya ke anaknya nggak mampu ngelola, tapi perusahaan itu bagus, labanya besar, maka ini dinamakan sebagai diversifikasi. Jadi perluasan usaha secara konglomerasi, jadi join yang kecil-kecil join jadi satu biar jadi konglomerasi. Nah, berdasarkan pada laba. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk selain meningkatkan saham, juga untuk meningkatkan pertumbuhan dan menjaga kestabilan laba dan penjualan. Sudah 2 kuadran sudah dibahas, lanjut lagi ke ini.